Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Rode Podcast. Rosa Dana Podcast. Selamat datang kembali di Roda Podcast. Nah, hari ini topik kita adalah madu, zat manis yang memiliki banyak manfaat dari segi kesehatan maupun segi keagamaan. Bersama saya Danang Matifan NIM 2110810002 yang akan membahas aspek ilmiah madu. dan saya Anissa Rosalinda NIM 011 yang akan membahas madu dari segi keagamaan. Yuk kita intip. Loh, Mbak Rosa itu minum madu ya? Oh iya, ini madu. Saya rutin banget nih minum madu atau buat madu dikasih air hangat atau yang lain untuk membangkitkan stamina, Mas. Kalau Mas Danang konsumsi madu juga nggak? Wah, sama dong Mbak. Saya biasanya minum madu itu pagi hari pas sebelum sarapan. Nah, kalau enggak itu 2 kali gitu, pas sebelum sarapan sama malamnya pas sebelum tidur gitu Mbak. Wah, Masya Allah. Mas Danang mau tanya nih, Apa? efeknya bagus nggak ya Mas kalau madu itu dikonsumsi di pagi hari? Setahu saya bagus banget sih Mbak kalau madu dikonsumsi di pagi hari. Nah, karena itu tuh berkaitan sama sistem metabolisme tubuh. Jadi tubuh itu bisa menyerap nutrisi madu secara optimal gitu. Nah, gitu ya. iya, selain itu, madu itu baik dikonsumsi sebelum makan atau saat perut kosong, Mbak. Wah, Mas Danang ki tahu juga ya soal madu banyak banget. Banyak. Terus, nah tapi sebaiknya kalau minum madu itu tidak boleh berlebihan, Mbak. Dalam satu hari itu maksimal 2-3 kali. Nah, dalam satu kali minum itu baiknya 1 sendok teh saja, jangan berlebihan. Begitu ya Mas ya. Iya. Apalagi itu, Mbak Rosa tahu nggak waktu masa-masa COVID itu, Mbak? Oh, tahu Mas. Itu kan banyak banget kan? Iya. Ya mau si madu apalagi dicampur sama susu berubang itu loh, Mbak. Iya. Nah, lagi viral-viralnya. iya, mereka kan pada bilang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Iya, Nah, itu saya baca-baca beberapa artikel. Ini Mbak, saya ada artikelnya. Oh, oke Mas. Dikutip dari mana ya Mas artikelnya? Dari NCBI itu, Mbak. Masya Allah. Iya. Wah, Mas Danang ini tahu banget ya tentang soal madu-madu. Boleh diceritakan sedikit lagi Mas? Enggak juga sih, Mbak, cuma ada pengetahuan dikit aja. Siapa sih tidak kenal madu, Mbak? Iya. Madu kan zat yang sangat menarik dari sudut pandang ilmiah. Nah, madu itu cairan kental yang kaya akan gula, vitamin, mineral, dan enzim. Banyak banget ya Mas Iya. ya ternyata. Masya Nah, Allah. Mbak Rosa tahu nggak hal uniknya? Belum tahu Mas. Komposisi madu itu berbeda-beda tergantung bunga yang dihinggapi lebah itu. Oh, berarti setiap madu itu mempunyai khasiat tersendiri ya Mas? Iya, misal lebah yang nempel di bunga mawar sama bunga anggrek itu menyerap sarinya. Nah, komposisinya pasti beda-beda, Mbak. Oh iya ya Masya Allah. Madu itu udah ditemukan sejak zaman kuno. Penemuan terbaru itu mengungkap bahwa madu tertua berasal dari sekitar 3.500 tahun yang lalu sebelum Masehi di Afrika Barat. Nah, selain itu, ada lukisan dinding di era kerajaan baru Mesir juga menggambarkan penggunaan lebah madu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lukisan itu ditemukan diperkirakan itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Lama banget ya Mas? Iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa penggunaan madu dan sudah diproduksi sejak zaman kuno. Iya benar. Nih, saya ada artikel tadi, Mbak, yang waktu madu itu dikonsumsi banyak orang pada saat COVID itu, Mbak. Nah, ini madu dipercaya memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh, meredakan batuk, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan sistem pencernaan,
menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, mempertajam daya ingat, menurunkan kolesterol, dan bisa juga loh Mbak, madu itu menyembuhkan jerawat, luka, bisul, bahkan flek hitam dan bekas jerawat. Nah, maka dari itu, mengonsumsi madu itu bisa jadi alternatif buat meningkatkan kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19. Tapi perlu diingat ya Mbak, kalau madu itu juga dapat menjadi bumerang jika diminum oleh orang dengan kondisi tertentu. Maksudnya gimana Mas? Itu misal kayak diminum anak kecil kan nggak boleh, itu 21 tahun itu belum boleh Mbak. Oh. Jadi ada umur-umur tertentunya gitu. Nah, terus tanggapan Mbak Rosa terkait artikel tersebut gimana? Dalam pandangan Islam ya Mas ya, madu memiliki tempat yang istimewa. Disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran sebagai makanan yang menyembuhkan dan sebagai rezeki dari Tuhanmu. Hadis Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan mengkonsumsi madu untuk berbagai penyakit. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Saudaraku mengeluhkan perutnya." Beliau bersabda, "Beri dia minum madu." Orang itu datang lagi. Beliau bersabda, "Beri dia minum madu." Sudah 2 kali ya Mas ya. Lalu orang itu datang lagi untuk ketiga kalinya. Beliau pun bersabda, beri dia minum madu. Orang itu datang lagi dan berkata, aku sudah melakukannya. Walau beliau bersabda, Allah maha benar, sedangkan perut saudaramu berdusta. Berilah dia minum madu. Orang itu pun memberinya minum madu, lalu sembuh. Hadis riwayat Bukhari. Wah, berarti itu betul ya Mbak, kalau madu itu bisa menyembuhkan penyakit? Bisa Mas, insya Allah, atas izin Allah ya Mas ya. Iya, emang sih Mbak, madu itu sangat bermanfaat bagi kesehatan karena madu memiliki sifat antibakteri. Iya benar Mas. Selain itu ada anti jamur dan antioksidan yang sangat kuat Mbak. Nah, kandungan gula alami, terutama fruktosa dan glukosa, memberikan energi yang mudah diserap oleh tubuh. Selain itu ada juga vitamin B kompleks, vitamin C, ada juga mineral seperti magnesium, potasium, dan kalsium yang semakin menambah nilai gizi madu itu Mbak. Masya Allah, banyak sekali ya Mas ya. Iya. Padahal madu itu cuma air ya Mas. Iya, dari lebah doang itu kan Mbak, manfaatnya luar biasa banget. Masya Allah. Saya menambahi ya Mas ya. Selain manfaat kesehatan fisik, Islam juga mengajarkan tentang manfaat spiritual madu. Diyakini bahwa mengonsumsi madu dapat menjernihkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan memperkuat iman Mas. Dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69 ada menyebutkan tentang kebaikan dan ciri-ciri madu. Saya bacakan atau diartikan saja Mas? Artinya aja gak apa-apa. Artinya itu, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ayat 68 ini menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lebah untuk memakan berbagai jenis sumber bunga dan buah supaya dapat menghasilkan madu yang berbagai warna. Jadi madu yang dihasilkan mengandung banyak jenis zat dan kebaikan dari berbagai jenis sumber. Berarti sesuai tadi kan Mbak, yang saya bilang setiap madu itu konsumsinya berbeda-beda tergantung bunga yang dihinggapi lebah itu. Ada keterkaitannya ya Mas. Iya, memang ilmiah sama keagamaan itu saling berkaitan. Terus yang ayat 69 artinya
Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, di ayat ini 69 lebih menjelaskan tentang madu yang merupakan obat atau penawar bagi manusia, Mas. Wah, sangat menarik sekali loh, Mbak. Iya, Mas. Nah, tapi itu saya mau tanya. Tadi kan Mbak Rosa menyebutkan itu ada ayat yang artinya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Iya. Nah, menurut Mbak Rosa, itu tuh madu sesuai buat semua kalangan atau hanya tertentu saja, Mbak? Gitu ya, Mas. Gini, Mas. Sebagian ulama berpendapat ayat ini sebenarnya bersifat umum ya. Bermaksud penawar segala penyakit itu dan sesuai untuk semua kalangan manusia. Dalam kitab Fath al-Bari dari Ibnu Hajar menyatakan ayat itu tidak bermakna madu ini sesuai untuk semua kalangan, Mas. Kalau tadi di kitab Fath al-Bari dan Ibnu Hajar itu tidak sesuai untuk semua kalangan, maksudnya hanya kalangan tertentu saja kan. Nah, dalam saya juga membuktikan Mbak, kalau madu itu tidak sesuai diberikan kepada anak-anak di bawah 1 tahun. Nah, itu karena sistem pencernaannya belum matang gitu loh, Mbak. Nah, Gitu ya. iya, itu ada penelitian ilmiahnya juga yang menunjukkan kalau madu diberikan ke anak-anak di usia di bawah 1 tahun itu dapat meningkatkan risiko terkena botulisme, Mbak. Nah, itu akibatnya fatal banget loh, Mbak. Iya, betul, Mas. Nah, Mbak Rosa tahu nggak apa itu botulisme? Nggak tahu, Mas. Nah, botulisme itu penyakit langka tapi serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Apa itu, Mas? Nah, itu bakteri yang ditemukan di tanah, debu, dan juga madu. Nah, sistem pencernaan anak bawah 1 tahun belum cukup matang untuk menyerang bakteri tadi, Clostridium botulinum itu. Sehingga resiko terjadinya botulisme lebih tinggi pada anak-anak tersebut gitu Mbak, daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa itu penyerangnya udah siap gitu. Iya, imunnya udah kebal ya. Iya. Nah, selain itu, pemberian madu pada anak di bawah 1 tahun dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan mereka. Nah, tahu nggak Mbak? Banyak loh Mbak. Antaranya itu madu dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi, keracunan makanan, dan bahkan obesitas, Mbak. Nah, sistem pencernaan bayi di bawah 1 tahun kan masih belum sempurna. Iya, Mas. Sehingga gangguan kesehatan ini sangat rentan terjadi, Mbak. Selain itu, pemberian madu juga dapat membuat bayi terbiasa dengan rasa manis yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan, bahkan obesitas di kemudian hari, Mbak. Oh, begitu ya, Mas. Iya. Nah, diabetesnya itu yang tipe 2. Selain itu ada juga penyakit jantung, bahkan bisa kanker loh, Mbak. Ya Allah. Nah, maka dari itu saran saya untuk tidak memberikan madu kepada anak di bawah 1 tahun berdasarkan penelitian tadi, Mbak. Nah, Mbak Rosa, ini buat pengetahuan aja ya. Kandungan gula pada madu itu sekitar 50% glukosa dan 50% fruktosa loh, Mbak. Tinggi banget ya, Mas. Iya. Itu kalau dimakan untuk penderita diabetes itu gimana, Mas? Nah, kandungan glycemic index pada madu itu tadi kan bervariasi ya, Mbak, tergantung pada jenis madu yang dipilih. Nah, tapi jika mengonsumsi madu secara berlebih seperti yang saya katakan tadi, itu justru dapat menyebabkan masalah pencernaan
karena kandungan fruktosanya yang tinggi tadi, Mbak. Begitu ya Mas. Iya. Wah ternyata bahaya banget ya Mas ya. Iya. Kalau madu diberikan ke anak usia balita usia 1 tahun ya. Bahaya banget, Mbak. Padahal orang tua kan biasanya memberikan madu Iya. itu biar sehat anaknya gitu. Tapi Bener, malah Mas. ada efek buruk yang terjadi kalau dikasih ke anak di bawah usia 1 tahun. Iya benar, berarti harus ini ya Mas, ada educationnya juga. Iya, ya, Mas? harus itu, Mbak. BTW nih ngomongin madu ya Mas, Iya, manfaat madu nih Mas. Madu itu memiliki manfaat spiritual dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutkan khasiat madu sebagai penyembuh bagi semua penyakit. Selain itu, madu juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan kekuatan iman loh Mas. Ada juga guru spiritual yang menyarankan untuk mengonsumsi air dan madu untuk mengatasi gangguan jin dalam tubuh manusia. Madu juga memiliki manfaat kesehatan Mas, seperti meningkatkan sistem imun yang tadi Mas bilang, ya kan, terus membantu tidur lebih nyenyak Mas, yang biasanya kayak insomnia ya Mas, itu insya Allah bisa Mas. Terus meningkatkan daya ingat yang sering pelupa ini harus minum madu Mas. Wah, saya anak kadang lupa gitu. Itu harus rutin ya Mas Iya, minum madunya. Terus ada lagi nih yang terakhir kalau nggak salah ya Mas ya, melawan infeksi bakteri Mas. Madu juga dapat mengencangkan dan menghaluskan kulit nih Mas, yang tadi Mas Danang sebutkan di awal ya. Iya. Itu. Terus saya mau tanya nih Mas. Iya, Mbak. Apakah ada penelitian ilmiah yang mendukung spiritual atau manfaat spiritual madu itu sendiri Mas? Ada nggak Mas? Biar antara sains dan Islam ini saling berhubungan gitu loh Mas. Kalau untuk penelitian tentang manfaat spiritual madu itu masih terbatas ya Mbak. Tapi ada beberapa studi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi madu dengan peningkatan mood serta penurunan tingkat stres Mbak. Nah, mungkin penelitian itu bisa dikaitkan tuh Mbak sama kandungan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi kognitif Mbak. Berarti dalam sains dan Islam sama-sama membuktikan bahwa madu itu sangat bermanfaat bagi tubuh ya Mas ya. Wah, betul sekali saling Mbak. Berhubungan ya Mas. Iya, betul itu. Insyaallah. Madu memiliki khasiat sebagai nutrisi, obat-obatan, dan perawatan kosmetik Mbak. Nah, tadi kan penjelasan Mbak Rosa dalam Islam itu madu dianggap sebagai minuman yang sangat istimewa. Benar Mas. Iya. Nah, tadi juga kalau saya nggak salah dengar itu disebutkan sebanyak 3 kali kan Mbak di dalam Al-Quran. Nah, terus pada ayat 69 surah An-Nahl tadi juga menyatakan kalau madu mempunyai khasiat penyembuhan. Iya. Nah, emang Mbak, madu juga telah digunakan untuk menyembuhkan luka dan beragam penyakit sejak zaman Mesir Mbak. Beberapa penelitian modern juga menegaskan manfaat madu dalam pengobatan Mbak gitu. Gitu ya Mas ya. Iya. Agama Islam juga mendorong Mas umat Islam untuk merenungkan alam semesta ini dan keajaiban ciptaan Allah SWT. Ya ini Mas, madu adalah salah satu contoh sempurna dari keajaiban tersebut. Lebah makhluk kecil yang bekerja sama secara luar biasa menghasilkan zat yang memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan dan spiritual manusia. Nah, benar sih Mbak itu. Melihat madu dari sudut pandang ilmiah dan keagamaan itu memberikan kita perspektif yang sangat holistik ya Mbak. Iya. Dan menghargai keharmonisan antara dunia natural dan spiritual. Nah, wah, tidak terasa ya Mbak, kita udah lama ngobrol-ngobrol tentang madu melalui perspektif sains dan Islam. Nah,
Saya berharap diskusi hari ini dapat mendorong kita dan pendengar untuk lebih menghargai madu, tidak hanya sebagai makanan yang lezat, tetapi juga sebagai hadiah dari alam yang memiliki manfaat kesehatan dan spiritual yang luar biasa. Masya Allah, amin, amin, amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menganugerahkan kepada kita hidayah dan kemampuan untuk mensyukuri segala nikmatnya, termasuk keajaiban madu ini ya Mas ya. Wah iya. Terima kasih ya Mbak Rosa Terima kasih juga Mas Dana atas diskusi yang memperkaya pengetahuan kita dari segi sains dan keagamaan ini. Nah, semoga podcast ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dan mencari hikmah dalam setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya amin, ya Rabbal rabbal alamin. alamin. Sekian podcast kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan Roda Podcast, Rosa Danang Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.